Jalur langit itu hanya untuk orang yang bekerja aja, yang punya penghasilan aja. Sedangkan kita yang nggak punya penghasilan tetap setiap bulan, boro-boro dapat keajaiban jalur langit nggak bakalan bisa. Kata siapa? Halo, Assalamualaikum. Sahabat para pejuang Riyado, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, balik lagi di channel YouTube Afi Samsia. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang dan selamat kenal ya. Jadi di konten ini tuh, di YouTube ini lebih banyak membahas tentang jalur langit, Riyado W40H, dan Riyado-Riyado lainnya. Boleh juga nih kalau mau seandainya ya, mau silaturahmi kayak gitu, bisa langsung aja ke Instagram aku sama TikTok. Banyak ngebahas tentang testimoni ya, kayak gitu, ada tips-tips riadoh dan jalur langit lainnya yang mungkin ini bisa jadi booster teman-teman nih, semangat riadohnya. Terus buat kamu yang mungkin mau mulai riadoh W40H tapi bingung, Kak, caranya kayak gimana? Aku scroll TikTok itu udah banyak banget, apalagi di YouTube udah ratusan kayak gitu videonya, bingung caranya kayak gimana. Bisa langsung nih beli buku ini, Riyadoh with Love ya. Jadi ini buku panduan untuk riadoh. Di sini tuh udah aku bahas secara ringkas dan ada kalender riadohnya juga setahun. Bisa langsung aja order di toko Orange ya, linknya di description box, atau kalau memang nggak ada bisa pre-order ke nomor ini. Jadi hari ini aku itu mau sharing tentang, bentar mana nih HP-nya. Oh ya, pengangguran apakah bisa Kak dapat keajaiban dari jalur langit? Jadi ceritanya kemarin aku sempat kan up video ceramah dari Ustadz tadi, karena aku terinspirasi dari salah satu, karena ada satu komen kayak gitu ya, bilang jalur langit itu hanya untuk orang yang kerja aja, tapi kalau orang yang pengangguran kayak aku mana bisa dapat keajaiban jalur langit. Nah, ternyata Ustadz tadi tuh bilang kan di videonya, nanti teman-teman bisa lihat ya di TikTok aku yang ini. Intinya yang namanya rezeki itu ada dua jalan. Yang pertama katanya Ustadz tadi, rezeki yang kita samperin nih pakai ikhtiar manusia, seperti kerja kayak gitu ya. Yang kedua, cara rezeki datang itu nggak usah kita samperin, tapi dia tuh datang sendiri, rezekinya datang sendiri melalui amalan-amalan yang kita dawamkan. Misalnya kita ngamalin Yasin Waqiah nih, tapi kita belum kerja. Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja terus riadohnya, hajar terus aja riadohnya. Nanti rezekinya Allah datengin, nanti Allah mudahkan buat dapat pekerjaan. Kemarin tuh nggak tahu ya kenapa teman-teman itu pada ngeributin masalah ikhtiar sih ya. Padahal sering banget aku bahas di YouTube ya. Yang namanya ikhtiar itu bukan cuma kerja di kantor kayak gitu ya, kerja di suatu perusahaan yang setiap bulannya dapat gaji. Enggak, ikhtiar itu luas banget teman-teman. Seperti yang Ustadz tadi bilang ya, kamu bantu orang tua itu juga ikhtiar. Kamu ibu rumah tangga yang di rumah mengerjakan tugas ibu rumah tangga itu juga ikhtiar. Kamu belajar ya, kayak aku kemarin belajar YouTube, terus belajar ngedesain, itu juga salah satu ikhtiar. Perlu digarisbawahi nih ya, kita riadoh W40H, kita riadoh jalur langit itu juga salah satu ikhtiar. Masuk ke bab ikhtiar ibadah ya. Yang namanya ikhtiar itu nggak cuma kerja aja, ada ikhtiar melalui ibadah ya, kayak kita menjalankan jalur langit, Yasin Waqiah, ikhtiar amal kebaikan, misalnya kita bantu orang tua, terus kita jadi ibu rumah tangga yang baik, kayak gitu ya, jadi pelajar yang baik, itu juga ikhtiar teman-teman. Terus Terus apa alasannya orang yang nganggur, yang dibilang nganggur tuh nganggur yang kayak gimana dulu, kayak gitu. Kamu nganggur di rumah, tapi bantu-bantu orang tua, misal orang tua kerja dibantu, kayak gitu ya, orang tua jualan di warung dibantu, sambil kamu nunggu panggilan kerja, ikhtiar juga melalui jalur langit, itu juga ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha, jadi bukan cuma masalah kerja aja. Jadi salah ya kalau seandainya bilang jalur langit itu hanya untuk orang yang bekerja aja, yang punya penghasilan aja. Sedangkan kita yang nggak punya penghasilan tetap setiap bulan, boro-boro dapat keajaiban jalur langit nggak bakalan bisa. Kata siapa? Tadi Ustadz tadi udah bilang ya, jadi rezeki itu ada dua, rezeki yang sengaja kita jemput pakai ikhtiar manusia, terus yang kedua rezeki yang nggak usah kita jemput, dia tuh datang sendiri dengan amalan. Dan salah satunya amalan itu adalah jalur langit. Kemarin aku juga dapat cerita nih dari mbakku kayak gitu ya, jadi mbakku ini diceritain sama ustadznya.
ada seorang musafir kayak gitu, dia itu melakukan perjalanan jauh, terus kehabisan makanan, kehabisan minum, kehabisan uang, tiba-tiba dia berhenti di salah satu musola, bingung dia mau makan apa bentar lagi kayak gitu, sedangkan uangnya udah nggak ada sama sekali. Tiba-tiba dia tuh ngambil sapu nih, sapu ya, sapu di masjid dia ambil, terus sapulah dia tuh nyapu halaman masjid sampai bersih. Udah bersih disapu lagi. Terus kayak gitu sambil sholawatan. Tiba-tiba ya ada jamaah nih dateng ngasih uang sama makan. Nah ini nih yang disebut dengan ikhtiar dengan amal kebaikan kayak gitu ya. Dia tuh nyapuin halaman masjid sambil ikhtiar sholawat. Tiba-tiba datanglah rezekinya melalui jamaah tadi kayak gitu ya, ngasih makan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau ngasih info menarik nih buat teman-teman. Jadi jangan di-skip ya. Ini dia info menariknya. Jadi Scarlett itu lagi ngeluarin produk terbaru skincare-nya ya, Egg Delay Package. Nah, nanti aku bakal ngenalin sama teman-teman rangkaiannya apa aja nih. Yang pertama ini ada fresh cleanser-nya, yang kedua essence toner, yang ketiga ada serum, terus yang keempat eye serum, dan yang terakhir ada moisturizer. Jadi Egg Delay Package dari Scarlett ini kan ada 5 rangkaian skincare ya. Itu fungsinya bikin wajah awet muda, sehat, dan cerah. Yang pertama di sini aku bakal pakai cleansernya dulu ya. Pertama pakai dulu Hydro Fresh Cleansernya. Jadi ini tuh fungsinya bisa membersihkan, menenangkan, menyejukkan, dan menunda tanda-tanda penuaan ya, serta menyamarkan garis-garis halus. Ini dipakai sebelum tahapan perawatan kulitnya. Asli ini seger banget. Setelah itu, kalau udah selesai, kamu bisa langsung cuci muka ya. Next, Essence Toner ini bisa membantu merevitalisasi dan menghidrasi kulit ya. Jadi teksturnya cair kayak gini dan lembut, bikin seger banget. Selain itu fungsinya bisa mengencangkan kulit. Cara pakainya bisa langsung aja kamu letakkan di tangan kayak gini, ambil secukupnya, atau bisa juga pakai kapas. Tapi aku lebih suka nggak pakai kapas sih. Next step, jangan lupa pakai serum ya. Serum ini tuh bisa bikin kita awet muda karena dia memperbaiki tekstur kulit. Aku pakai 2-3 tetes aja. Ini tuh fungsinya meningkatkan elastisitas kulit jadi tampak lebih kencang, terus memperbaiki serta merawat skin barrier juga. Nah, cara pakainya kayak gini. Jadi dia itu nggak lengket, langsung menyerap ke kulit. Dan yang paling penting dan aku tunggu dari Scarlett ini nih, eye serum. Ini tuh ngebantu banget memperbaiki masalah kulit ya di sekitar mata aku. Ini bagus banget untuk mencegah garis halus di area mata, kerutan, dan kantung mata nih seperti punya aku. Jadi insya Allah bisa hilang pakai ini. Dan pakainya tipis-tipis aja ya di area mata. Dan step terakhir adalah moisturizer. Ini bisa meremajakan kulit nih, menunda penuaan dini dan menyamarkan garis halus juga. Pas banget, aku lagi butuh moisturizer untuk menghilangkan kerutan di kulit wajah. Ini tuh teksturnya lebih berbeda dari moisturizer biasanya yang punya Scarlett Whitening. Dia gel transparan gitu, jadi lembut banget. Pas aku pakai dia tuh langsung nyerap ke kulit gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi pijat secara lembut dengan gerakan ke atas. Moisturizernya ini bikin menenangkan, sehat, dan cerah. Buat teman-teman yang mau order bisa langsung aja cek di description box. Nah, di situ ada link WA, Instagram, sama Shopee-nya. Jangan sampai kehabisan lagi ya, langsung aja order. Aduh Kak, maaf aku masih belum paham nih masalahnya ikhtiar tuh kayak gimana, kasih contoh yang simple kayak gitu ya. Nah kebetulan kemarin ini udah aku screenshot komen-komen di TikTok aku ya, yang ngasih testimoni pendek ini, salah satunya kayak gini. Saya tuh belum kerja, tapi menjalankan ini ya, jalur langit lah istilahnya. Saya tuh belum kerja karena saya harus ngurus nenek saya yang sakit dan alhamdulillah rezekinya tuh ada aja. Mau beli apa aja tuh ada. Mau jajan apa aja ada insya Allah. Nah ini bisa dikatakan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ngurus nenek. Nah ya ini perlu digarisbawahin. Ngurus nenek itu juga salah satu ikhtiar. Ikhtiar bakti, amalan baik kayak gitu. Komen yang kedua. Saya dulu ibu rumah tangga, penghasilan suami saya nggak cukup buat besok makan. Saat saya tahajud, ya jalur langit, tiap malam Allah naikkan derajat saya nih, gantian saya yang kerja. Gantian saya yang kerja. Apakah ini bisa dibilang dengan ikhtiar? Bisa dong.
ibu rumah tangga, ya kan? Ibu rumah tangga udah pasti kan ngerjain pekerjaan ibu rumah tangga, masak, nyuci, ngerawat anak, ngerawat suami, kayak gitu. Nah, ini salah satu ikhtiar bakti ke suaminya. Masuk ke bab ikhtiar amalan baik. Terus yang selanjutnya, Allahu Akbar, rezeki Allah luas. Saya ini ibu rumah tangga, suami nganggur, lumayan lama. Namun Allah cukupkan kebutuhan keluarga kami bertuju dengan jalan tak terduga. Nah, ini lagi nih, salah satu komen. Lagi di fase pengangguran. Ini maksudnya pengangguran yang kerjanya tuh nggak pasti kayak gitu ya. Maksudnya belum kerja, yang dapat gaji tiap bulan. Tapi alhamdulillah nih, Allah kasih rezeki di atas pekerja. Bisa beli ini itu, bisa renov rumah, bisa sekolahin anak. Nah, ini ikhtiarnya dengan amalan ibadah. Apa? Ya jalur langit tadi, kayak gitu teman-teman. Jadi fadilahnya jalur langit itu teman-teman, kalau seandainya kita sekarang kondisinya belum kerja kayak gitu ya, insya Allah dengan jalur langit itu nanti Allah bukakan pintu rezekinya. Dan kalau seandainya kamu ini sudah bekerja, terus riadoh ya jalur langit, insya Allah ditambah lagi nih rezekinya melalui pekerjaan yang kita jalanin sekarang. Dari sini paham nggak ya? Yang namanya ikhtiar bukan cuman kerja formal ya, kerja formal, kerja profesi, tapi ikhtiar itu banyak banget, luas banget pengertiannya. Selama kamu masih ada iman Islam ya, kamu masih muslim, muslimah kayak gitu, apapun kondisi kamu sekarang, mau kerja, mau jobless, mau pengangguran yang nunggu kerjaan ya kan, yang pengangguran sementara, mau yang bekerja di rumah, mau bekerja di kantor, ibu rumah tangga, atau yang sekarang kondisinya lagi nggak bisa kerja di luar rumah tapi cuman bisa bakti ke orang tua hari ini, itu punya kesempatan dapat keajaiban jalur langit. Pas sudah matiin kamera lupa lagi. Intinya ya, meskipun ikhtiar itu luas pengertiannya, ini jangan jadiin ya buat alasan buat kamu itu malas cari kerja. Selama badan kamu sehat walafiat, masih bisa bernafas, bisa bergerak, sehat pokoknya bugar, bisa melakukan pekerjaan kayak gitu, jangan jadiin alibi ikhtiar itu kan nggak harus kerja kayak gitu, jangan ya, karena Allah pasti tahu niat kamu tuh apa. Meskipun kamu beralasan macam ini itu, ya udah deh aku nggak mau kerja, aku ibadah aja seharian di rumah, aku wiritan aja seharian di rumah, aku sholawatan aja seharian di rumah tanpa kerja, toh nanti rezekinya datang nggak gitu ya. Allah itu tahu niat kamu, jadi kamu jangan macam-macam, jangan coba-coba bohongin Allah. Allah maha tahu, Allah maha suci dari sifat manusia. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.